Hai sahabat-sahabat semuanya, seringkali kita mendengar nama Bill Gates, entah itu di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau yang lainnya. Lalu siapa itu Bill Gates? Kenapa dia bisa setenar ini? Dan apa saja yang berhasil dia ciptakan untuk kemajuan dunia ini? Mari simak informasinya berikut ini. William Henry Bill Gates ketiga, lahir tanggal 28 Oktober tahun 1955, adalah seorang tokoh bisnis, investor, filantropis, penulis asal Amerika Serikat, serta mantan CEO yang saat ini menjabat sebagai ketua Microsoft, perusahaan perangkat lunak yang ia dirikan bersama Paul Allen. Ia menduduki peringkat tetap di antara orang-orang terkaya di dunia dan menempati peringkat pertama sejak 1995 hingga 2009, tidak termasuk 2008 ketika ia turun ke peringkat 3. Gates termasuk salah seorang pengusaha revolusi komputer pribadi terkenal di dunia. Meski demikian, taktik bisnisnya dikritik karena dianggap anti-kompetitif. Pada tahap-tahap akhir karirnya, Gates melakukan beberapa usaha filantropi dengan menyumbangkan sejumlah besar dana ke berbagai organisasi amal dan program penelitian ilmiah melalui Bill dan Melinda Gates Foundation yang didirikan tahun 2000. Ayahnya William Henry Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relasi di kota, sedangkan ibunya Mary Maxwell seorang pegawai First Interstate Bank, Pacific Northwest Bell dan anggota tingkat nasional United Way. Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat eksekutif tertinggi di Microsoft pada bulan Januari tahun 2000. Ia masih menjabat sebagai ketua dan membentuk jabatan kepala arsitek perangkat lunak. Pada Juni tahun 2006, Gates mengumumkan bahwa ia akan bekerja paruh waktu di Microsoft dan purna waktu di Bill dan Melinda Gates Foundation. Ia melimpahkan secara bertahap semua pekerjaannya kepada Ray Ozzie, kepala arsitek perangkat lunak, dan Craig Mundie, pejabat riset dan strategi tertinggi Microsoft. Hari kerja purna waktu terakhir Gates di Microsoft adalah tanggal 27 Juni tahun 2008. Saat ini, ia masih bekerja di Microsoft sebagai ketua non-eksekutif. Bill Gates seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Ketika dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Di Lakeside itulah pada tahun 1968, Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer, dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Dia dengan cepat menguasai BASIC, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside. Dia melewatkan waktu berjam-jam menulis program, melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal tentang komputer. Dia adalah seorang eksentrik. Sebagaimana salah seorang guru memberikannya julukan itu, Bill Gates menempuh kuliah di Harvard University di Cambridge mulai tahun 1975. Di sana ia bertemu dengan Paul Allen sewaktu sekolah bersama-sama. Bersama Paul Allen, Bill Gates terus mengembangkan talentanya di bidang pemrograman komputer. Namun, Bill Gates memutuskan drop out, untuk menyumbangkan waktunya ke Microsoft. Melalui usaha kerasnya, perusahaan yang ia dirikan yang bernama Microsoft Corporation menjadi sukses, dan Bill Gates melambung menjadi seorang jutawan. Di tahun 1990, Bill Gates sukses merilis sistem operasi yang sangat sukses di pasaran dunia. Namun, Bill Gates juga mendapat reputasi yang tidak baik dalam karirnya. Tidak hanya satu kali, bahkan ia melakukan beberapa kali kesalahan dalam bisnis perangkat lunaknya.
Dalam biografi Bill Gates, diketahui bahwa pada tahun 1990, Bill Gates mendapat tuntutan dari Departemen Keadilan Amerika Serikat, dengan dakwaan Gates telah melakukan monopoli terhadap perusahaan-perusahaan kecil. Dan sekali lagi, Bill Gates tersandung oleh hukum Undang-Undang Bisnis Amerika Serikat pada tahun 1999. Pada tahun 2000, Bill Gates mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Pegawai Eksekutif. Bill Gates memilih kembali ke profesi lamanya yang ia cintai, yaitu kepala penelitian dan pengembangan perangkat lunak di perusahaannya sendiri, Microsoft Corporation. Dan pada awal tahun 2008, Bill Gates memutuskan untuk mengundurkan diri dari manajemen Microsoft dan mengkonsentrasikan diri pada kerja kedermawanan melalui yayasan sosial yang didirikannya, yaitu Bill dan Melinda Gates Foundation. Dalam kehidupan pribadinya, Gates menikah dengan Melinda Friends pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Mereka mempunyai 3 orang anak, Jennifer Catherine Gates, 1996, Rory John Gates, 1999, dan Phoebe Adele Gates, 2002. Dalam biografi Bill Gates, diketahui bahwa ia dengan istrinya, Melinda Gates telah mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation, yang merupakan sebuah yayasan sosial yang memperhatikan penderita AIDS, beasiswa bagi universitas-universitas dan kepedulian pada dunia ketiga. Para kritikus mengatakan, ini merupakan pembuktian terhadap kemarahan banyak orang tentang praktik monopoli, adik kuasa perusahaannya, dan beberapa kejahatan yang telah ia lakukan. Tetapi beberapa orang yang dekat dengan Bill Gates berkata, bahwa ia memang telah lama berencana untuk menyumbangkan sebagian besar hartanya. Di tahun 1999, koran Washington Post memberitakan bahwa Gates telah menyatakan bahwa dia memutuskan untuk menyumbangkan $5 miliar Amerika kepada organisasi mereka. Hal itu tentu tidak mengherankan, karena menurut survei majalah Forbes, Bill Gates selalu menjadi orang terkaya di dunia berturut-turut selama tahun 1996 sampai tahun 2004 dengan jumlah $90 miliar Amerika. Dengan perjuangan dan tekad yang keras, kini Bill Gates telah menggapai cita-citanya. Untuk mencapai kesuksesan memang diperlukan pengorbanan dan perjuangan yang berat. Namun usaha keras dan sikap pantang menyerah Bill Gates telah membuahkan hasil yang dapat ia nikmati saat ini. Berturut-turut dari tahun ke tahun hingga saat ini, Bill Gates bertengger di posisi 1 sebagai orang terkaya di dunia. Pada tahun 1987, Gates secara resmi dinyatakan sebagai seorang miliarder dalam halaman 400 Richest People in America majalah Forbes, beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-32. Sebagai miliarder usaha sendiri termuda di dunia, kekayaannya mencapai $1,25 miliar, $900 juta lebih banyak daripada tahun sebelumnya, ketika ia masuk pertama kalinya dalam daftar ini. Majalah Time menamai Gates sebagai satu dari 100 orang paling berpengaruh pada abad ke-20, serta satu dari 100 orang paling berpengaruh tahun 2004, 2005, dan 2006. Time juga secara kolektif menamai Gates, istrinya Melinda dan penyanyi utama U2 Bono sebagai Persons of the Year 2005 atas upaya kemanusiaan mereka. Pada tahun 2006, ia menempati peringkat ke-8 dalam daftar Heroes of Our Time. Gates masuk dalam daftar orang terkuat Sunday Times tahun 1999, dijuluki CEO tahun ini oleh majalah Chief Executive Officer tahun 1994, menempati peringkat pertama dalam daftar Top 50 Cyber Elite oleh Time tahun 1998, peringkat kedua di Upside Elite 100 tahun 1999 dan disebutkan oleh The Guardian dalam daftar Top 100 Influential People in Media tahun 2001.
Itulah sedikit kisah mengenai siapa itu Bill Gates dan karya apa saja yang berhasil dia ciptakan untuk kemajuan dunia ini. Hikmah yang dapat kita ambil dari seorang Bill Gates adalah, tidak ada kesuksesan yang instan, kesuksesan itu harus melalui perjuangan yang tidak mudah. Jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan memperkaya pengetahuan kita, seperti halnya Bill Gates. Ia tidak pernah berhenti belajar walaupun sudah memiliki usia yang tidak muda lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan selamat kepada Anda, karena Anda sudah belajar pengetahuan baru untuk hari ini.